Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsatri Bisma dari kelas 11 IPS 3 ingin mempresentasikan Perang Dunia ke-1. Perang Dunia ke-1 atau World War I adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut Perang Dunia atau Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 dan Perang Dunia Pertama. Setelah itu, perang ini melibatkan sebuah kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi pertentangan, yaitu pihak sekutu berdasarkan NTT 3 yang terdiri dari Britania Raya, Perancis, dan Rusia, dan blok sentral terpusat pada aliansi 3 yang terdiri dari Jerman, Austria, dan Hungaria, dan juga Italia. Namun saat Austria-Hungaria melakukan serangan sementara, persekutuan ini bersifat defensif. Italia tidak ikut berperang. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah. Lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi yang meningkatkan tingkat mematikannya suatu senjata tanpa mempertimbangkan perbaikan, pelindungan, dan mobilitas. Perang Dunia ke-1 adalah konflik paling mematikan ke-6 dalam sejarah dunia, sehingga membuka jalan untuk berbagai perubahan politik seperti revolusi di beberapa negara yang terlibat. Penyebab jangka panjang perang ini mencakup kebijakan luar negeri imperialis, kekuatan besar Eropa termasuk Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria, Kesultanan Utsmaniyah, Kekaisaran Rusia, Imperium Britania, Republik Perancis, dan Italia. Dan juga penyebabnya adalah pembunuhan tanggal 28 Juni 1914 terhadap Adipati Agung Franz Ferdinand dan Ausina, istri dari Franz Ferdinand. Franz Ferdinand adalah pewaris takhta Austria-Hungaria oleh seorang nasionalis Yugoslavia di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina adalah pencetus perang ini. Pembunuhan tersebut berujung pada ultimatum Habsburg terhadap kerajaan Serbia. Sejumlah aliansi yang dibentuk selama beberapa dasawarsa sebelumnya terguncang, sehingga dalam hitungan minggu semua kekuatan besar terlibat dalam perang melalui koloni mereka. Konflik ini segera menyebar ke seluruh dunia. Pada tanggal 28 Juli, konflik ini dibuka dengan invasi ke Serbia oleh Austria-Hungaria. Diikuti invasi Jerman ke Belgia, Luxembourg dari Perancis, dan serangan Rusia ke Jerman. Setelah pawai Jerman di Paris tersendat, Front Barat melakukan pertempuran atrisi statis dengan jalur parit yang mengubah sedikit suasana sampai tahun 1917. Di timur, Angkatan Darat Rusia berhasil mengalahkan pasukan Kesultanan Utsmaniyah, namun dipaksa mundur dari Prusia Timur dan Polandia oleh Angkatan Darat Jerman. Front lainnya dibuka setelah Kesultanan Utsmaniyah ikut serta dalam perang tahun 1914. Italia dan Bulgaria tahun 1915 dan Rumania tahun 1916. Kekaisaran Rusia runtuh bulan Maret 1917, dan Rusia mulai menarik diri dari perang setelah Revolusi Oktober pada akhir tahun itu. Setelah serangan Jerman di sepanjang front barat tahun 1918, Sekutu memaksa pasukan Jerman mundur dalam serangkaian serangan yang sukses, dan pasukan Amerika Serikat mulai memasuki parit. Jerman, yang bermasalah dengan revolusi pada saat itu, setuju melakukan gencatan senjata pada tanggal 11 November 1918, yang kelak dikenal sebagai Hari Gencatan Senjata. Perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu. Peristiwa di front Britania sama rusuhnya seperti di front depan, karena para pihak terlibat merupakan memobilisasi tenaga manusia dan sumber daya ekonomi mereka untuk melakukan perang total. Pada akhir perang, 4 kekuatan imperial besar, Kekaisaran Jerman, Rusia, Austria-Hungaria, dan Utsmaniyah, bubar. Negara pengganti kedua kekaisaran yang disebutkan pertama tadi kehilangan banyak sekali wilayah.
sementara dua terakhir bubar sepenuhnya. Eropa Tengah terpecah menjadi beberapa negara kecil. 3 bangsa-bangsa disebut dengan harapan mencegah konflik seperti ini selanjutnya. Nasionalisme Eropa yang muncul akibat perang dan pembubaran kekaisaran, dampak kekalahan Jerman dan masalah dengan Traktat Versailles diyakini menjadi faktor penyebab terjadinya Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 28 Juni 1914, Gavrilo Princip, seorang pelajar Serbia Bosnia dan anggota pemuda Bosnia, membunuh pewaris tahta Austria-Hungaria, Adipati Agung Franz Ferdinand dari Austria di Sarajevo, Bosnia. Peristiwa ini memulai 1 bulan manuver diplomatik di antara Austria-Hungaria, Jerman, Rusia, Prancis, dan Britania yang disebut Krisis Juli. Ingin mengakhiri intervensi Serbia di Bosnia, Austria-Hungaria mengirimkan ultimatum Juli ke Serbia, yaitu 10 permintaan yang sengaja dibuat tidak masuk akal dengan tujuan memulai perang dengan Serbia. Ketika Serbia hanya menyetujui 8 dari 10 permintaan, Austria-Hungaria menyatakan perang pada tanggal 28 Juli 1914. Kekaisaran Rusia tidak ingin Austria-Hungaria menghapus pengaruhnya di Balkan dan mendukung protej lamanya Serbia, memerintahkan mobilisasi parsial sehari kemudian. Kekaisaran Jerman melakukan mobilisasi tanggal 30 Juli 1914, siap menerapkan rencana Schiaffen berupa invasi ke Perancis secara cepat dan massal untuk mengalahkan Angkatan Darat Perancis. Kemudian pindah ke timur melawan Rusia. Kabinet Perancis bergeming terhadap tekanan militer mengenai mobilisasi cepat dan memerintahkan tentaranya mundur 10 km dari perbatasan untuk menghindari insiden apapun. Perancis baru melakukan mobilisasi pada malam tanggal 2 Agustus ketika Jerman menyerbu Belgia dan menyerang tentara Perancis. Jerman menyatakan perang terhadap Rusia pada hari itu juga. Britania Raya menyatakan perang terhadap Jerman tanggal 4 Agustus 1914. Setelah balasan tidak memuaskan terhadap ultimatum Britania bahwa Belgia harus dibiarkan netral. Tokoh-tokohnya ada Vladimir Lenin, Archduke Franz Ferdinand, Winston Churchill, John Joseph Pershing, dan Wilhelm II. Dampak dari Perang Dunia Pertama. Belum ada perang yang berhasil mengubah peta Eropa secara dramatis. 4 kekaisaran menghilang, Jerman, Austria-Hungaria, Utsmania, dan Rusia. 4 dinasti bersama aristokrasi kunonya jatuh setelah perang. Hohenzollern, Habsburg, Romanov, dan Utsmania, Belgia dan Serbia hancur parah. Seperti halnya Perancis dengan 1,4 juta tentara gugur, tidak termasuk korban lainnya. Jerman dan Rusia juga terkena dampak serupa. Perang ini memberi konsekuensi ekonomi mendalam. Dari 60 juta tentara Eropa yang dimobilisasi mulai tahun 1914 sampai 1918. 8 juta diantaranya gugur, 7 juta cacat permanen, dan 15 juta luka parah. Jerman kehilangan 15,1% populasi pria aktifnya, Austria-Hungaria 17,1%, dan Prancis 10,5%. Sekitar 750.000 warga sipil Jerman tewas akibat kelaparan yang disebabkan oleh blokade Britania. Pada akhir perang, kelaparan telah menewaskan sekitar 100.000 orang di Lebanon. Perkiraan terbaik untuk jumlah korban tewas akibat kelaparan Rusia 1921 adalah 5 juta sampai 10 juta orang. Pada tahun 1922, terdapat 4,5 juta sampai 7 juta anak tanpa rumah di Rusia akibat satu dasawarsa kehancuran sejak Perang Dunia Pertama.
Perang Saudara Rusia dan kelaparan 1920 sampai 1922, sejumlah penduduk Rusia anti-Soviet mengungsi ke negara lain setelah revolusi. Pada tahun 1930-an, kota Harbin di Tiongkok Utara menampung 100.000 warga Rusia. Ribuan lainnya pindah ke Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Dan juga wabah menyebar pada masa-masa perang yang kacau. Pada tahun 1914, wabah tipus yang dibawa kutu menewaskan 200.000 orang di Serbia. Mulai tahun 1918 sampai 1922. Rusia mengalami 25 juta infeksi dari 3 juta kematian akibat wabah tipus. Sementara sebelum Perang Dunia Pertama, Rusia memiliki 3,5 juta kasus malaria. Negara ini memiliki lebih dari 13 juta kasus pada tahun 1923. Selain itu, wabah influenza besar menyebar ke seluruh dunia. Secara keseluruhan, pandemi flu 1918 menewaskan sedikitnya 50 juta orang di Rusia. Terima kasih, sekian dari saya atas presentasi peperangan dunia pertama. Terima kasih.